Halo, selamat malam teman-teman bosku semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar Tanya Ahli pada malam hari ini. Wah, udah lumayan ramai juga. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Om Salman Afarisi. Beliau adalah seorang praktisi di digital marketing, pasti orang yang sangat ahli di bidang digital marketing gitu ya. Nah, tapi sebelum mulai, teman-teman bosku, Minko Selfie di sini mau mengingatkan, jangan lupa seperti biasa untuk mengisi absensi webinar tanya ahlinya karena untuk mengikuti kuis karena kita sedang mengadakan kuis yang berhadiahkan voucher ribuan rupiah gitu kan ya, voucher ratusan ribu rupiah. Nah, jadi teman-teman bosku untuk mengikuti kuisnya bisa dengan mengisi link absensi. Nah, untuk link absensinya tadi Minko Selfie sudah kirimkan link absensinya di chat Zoom-nya, jadi bisa langsung diklik aja chat Zoom-nya. Dan sebagai informasi juga, kalau webinar tanya ahli kita running ada di 3 platform ya, ada di Zoom, ada di YouTube, dan ada di Facebook gitu. Nah, nanti untuk teman-teman semua, kita akan sharing-sharing bersama dengan Om Salman di Zoom, di YouTube, dan di Facebook. Tapi untuk bosku yang mau menanyakan dan mau bertanya langsung atau ngobrol-ngobrol langsung dengan Om Salman ini, bisa langsung ditanyakan nanti di Facebook Live-nya gitu ya. Jangan lupa untuk diisi absensinya karena gampang banget, cukup tinggal diklik aja uh, chat Zoom-nya ya, dan bisa langsung diklik aja link yang Minko Selfie sudah kirimkan. Atau teman-teman Mako bisa minta tolong dikirimkan lagi ya untuk link absensinya untuk Bosco yang baru join di Zoom-nya, takutnya skip gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ada di YouTube bisa langsung diklik aja live chat, dan untuk yang di Facebook Live juga bisa langsung dilihat aja di komennya. Untuk link-linknya semuanya sudah lengkap, sudah di-share, bisa langsung diklik aja absensi tanya ahlinya. Seperti itu ya teman-teman Bosco, caranya gampang banget. Jangan lupa untuk mengisi absensi tanya ahli. Nah, di layar Minko Selfie juga sudah share. Di sini ada barcode, mungkin bisa langsung di-scan aja yang mengikuti webinarnya dari laptop. Mungkin bisa langsung di-scan aja melalui handphonenya ya. Jadi sekalian running webinar, terus langsung juga untuk mengisi. Dan jangan lupa juga untuk join di grup Facebook Ruko Bosco, karena teman-teman Bosco bisa akan mendapatkan banyak sekali benefit ketika teman-teman Bosco join di grup Facebook gitu kan ya, yang pastinya akan menambah relasi, memperluas relasi, terus adanya mentoring bisnis 24 jam, asisten bisnis 24 jam juga, terus bisa berinteraksi langsung kepada expertise seperti pada malam hari ini gitu ya, ada webinar tanya ahli, bisa ngobrol-ngobrol langsung, bisa langsung nanya-nanya dengan Om Salman, terus bisa juga mendapatkan informasi penting dengan cepat gitu kan ya, kayak tips-tips, terus hacks untuk pengembangan bisnisnya teman-teman bosku. Terus ada juga hadiah menarik yang tadi Menko Selfie udah bilang, jangan lupa untuk mengisi absensi untuk mengikuti kuis dan mendapatkan voucher toko senilai ratusan ribu rupiah gitu ya. Dan toko juga selalu mengadakan event-event penting bersama dengan sang ahli, para ahli gitu ya. Mungkin kita nggak perlu berbasa-basi lagi kali ya. Di sini Om Salmannya juga sudah hadir ternyata. Halo Om Salman Alfarisi. Oke, minum dulu ya. Oke, halo Om Salman. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Om. Ya, Ya, apa kabar Om? sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke deh Om Salman, nah ini udah banyak Bosko. Biasanya saya memanggil para pelaku UMKM ini dengan sebutan Bosko nih Om, atau Bos Toko gitu ya. Siap. Oke, ini aku panggilnya Om Salman atau Kak Salman. Biar lebih friendly, aku manggilnya apa nih kira-kira? Panggil, panggil Dedek juga boleh. Panggil Dede ya. Oke, aku panggilnya Om aja kali ya. Oke. Nah, teman-teman bosku, nanti kalau misalkan mau langsung bertanya dengan Om Salman, bisa langsung bertanya di Facebook Live ya. Nah, sekarang diisi dulu absensinya untuk mengikuti kuis. Oke, mungkin Om Salman bisa langsung disapa-sapa aja boskonya, perkenalan dulu biar makin kenal gitu ya. Oke, Silakan Om oke, Salman. oke. Baik,
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, teman-teman bosku semuanya, bos toko gitu ya. Jadi saya sangat terima kasih pada malam hari ini kita bisa bertemu begitu ya. Saya dikasih panggung sama toko nih, makasih banyak toko. Gitu ya. Jadi memang toko ini bagus sekali untuk membantu kita semuanya para teman-teman UKM begitu ya untuk lebih growth lagi ini tentang penjualannya begitu. Dan setahu saya toko itu punya banyak program gitu ya. Hari ini baru program yang pertama ini dan programnya akan terus berjalan gitu dan semuanya gratis. Itu yang perlu ya nggak, yang perlu kita apresiasi dari toko gitu termasuk pada malam hari ini. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut gitu ya, boleh silakan tulis di komentar gitu ya, nama, cukup nama dan kota. Silakan, misalnya kayak saya Salman dari Tangerang Selatan begitu ya. Silakan teman-teman semuanya, silakan tuliskan di kolom chat gitu ya, namanya siapa dan dari kota mana untuk kita sapa bersama gitu ya. Silakan sambil menunggu gitu. Silakan di chat namanya siapa dari kota mana gitu ya. Oke, Kak Selvi sambil ini ya, saya join di 2 akun. Sama Farisi dua-duanya, tolong dijadiin co-host satunya karena saya share dari HP juga gitu. Siap. Oke, sudah Om. Oke, wah dari Malang, dari Kediri. Wah jauh ya Om ya, jauh-jauh ya. Ada Kerangala, Pamulang, Purworejo gitu ya. Ada dari Kediri, dari Bogor gitu, Jakarta Timur. Ini seluruh Indonesia, Gorontalo, mantap. Oke, dari Majalengka gitu ya, Tangerang, banyak banget ini. Oke, nanti sambil berjalan gitu ya, jadi kita malam hari ini santai saja gitu, kita sharing-sharing hal yang ringan-ringan aja gitu ya. Oke, yang berat cuma rindu, yang begini-begini mah ringan aja, tenang aja. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas tentang Google Map Marketing gitu ya. Sebelum mengarah ke sana, izin saya share screen dari mind map gitu. Saya akan menjelaskan sebelum masuk ke Google Map Marketing, saya akan menjelaskan tentang dunia digital marketing secara umum seperti apa, begitu ya. Oke, sudah terlihat ya di layar. Nah, jadi teman-teman semuanya, Anda boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil rebahan, terserah Anda lah, pokoknya tenang aja ya, gitu. Kita santai aja pada malam hari ini. Yang bisa on cam silakan on cam, yang belum juga boleh, nggak apa-apa. Oke, Anda bisa menyiapkan ballpoint, bisa menyiapkan kertasnya, atau Anda bisa siapin note gitu ya. Anda boleh bebas semuanya. Ilmu pada malam hari ini akan kita share semuanya gitu ya. Jadi tapi kita santai saja. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi ada namanya digital marketing gitu ya. Digital marketing itu berarti hal penjualan yang sifatnya digital. Lawannya digital marketing itu offline. Kira-kira lawan digital marketing itu kita marketingnya lewat brosur, lewat koran, lewat spanduk, lewat banner. Nah, itu lawannya digital marketing, bisa dipahami ya. Jadi kalau digital marketing itu sifatnya digital dia, dari layar HP, dari layar laptop gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sifatnya digital gitu ya. Nah, bedanya kalau non digital marketing artinya kalau offline kayak tadi itu nggak ada tombolnya. Bisa dipahami ya. Jadi kayak misalnya dari koran itu nggak ada tombol. Tapi kalau digital marketing itu ada tombol. Jadi tombol beli, tombol pesen, tombol PO gitu ya. Tombol tambahkan keranjang dan lain sebagainya. Itu bedanya digital marketing itu ada tombolnya. Kalau nggak digital, dia nggak ada tombolnya. Kira-kira begitu ya. Nah, secara umum, digital marketing itu ada 2 macam. Gitu. Nah, yang pertama adalah dia sifatnya gratis. Gitu ya. Jadi, cara digital marketing yang gratis. Gitu. Nah, yang kedua adalah yang cara berbayar. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, yang pertama adalah yang cara gratis, yang kedua adalah cara berbayar. Contoh yang cara gratis itu apa aja gitu ya. Nah, contoh yang cara gratis misalnya di sini ada namanya WA marketing misalnya. Jadi kita jualan lewat WhatsApp gitu ya. Kira-kira ini contoh yang pertama, misalnya kita menggunakan WA marketing. Lalu yang kedua misalnya kita menggunakan SEO gitu ya. Jadi cara gimana kita bisa tampil di Google
dengan cara yang gratisan, dengan cara yang SEO. Nah, SEO ini ada banyak nanti cabangnya, gitu ya. Terus contoh lain apa selain SEO? Misalnya di sini ada namanya blog, gitu ya. Jadi blog itu semacam website, semacam blogspot, semacam WordPress dan lain sebagainya. Itu masih gratis, gitu ya. Nah, di antara yang gratis juga adalah Google Map, gitu. Nah, jadi Google Map ini kategori yang masih gratis dia, karena nggak ada yang berbayar, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ini bagian dari digital marketing yang sifatnya gratis. Apalagi yang kelima misalnya ada toko namanya, sponsor terbesar kita pada malam hari ini, gitu ya. Anda yang belum join, teman-teman semuanya, bosku semuanya yang belum punya akun toko, silakan Anda download di Play Store bisa, atau langsung masuk ke webnya bisa, Anda daftar di sana, itu gratis. Jadi kayak kita punya website pribadi gitu, gratis gitu ya, dari toko gitu ya. Jadi ini bentuk support dari toko untuk kita semuanya. Nah, ini adalah cara-cara yang digital yang versi gratis. Ini kalau kita lanjutin, kalau saya lanjutin, saya panjangin ke bawah, itu kira-kira sampai ada 17 gitu ya. Kira-kira sampai ada 17 apa ini? 17 bagan gitu ya. Jadi di sini saya singkat menggunakan dan lain-lain. Kira-kira begitu ya. Mungkin lain waktu kita akan bisa bahas lebih lanjut untuk yang digital marketing versi gratis. Gitu ya, tenang aja ya. Oke. Saya lanjut pindah yang berbayar. Berbayar ini contohnya apa aja? Nah, berbayar ini sifatnya adalah mainnya budget gitu ya. Pokoknya selama ada budgetnya, iklan kita bisa jalan. Contoh yang di sini adalah Facebook Ad gitu ya. Ini contoh yang berbayar. Yang pertama adalah Facebook Ad misalnya. Yang kedua adalah misalnya Google Ad gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh yang ketiga misalnya terbaru adalah TikTok Ad, gitu ya. Nah, jadi dan kabar terakhir adalah iklan di TikTok Ad sudah bisa mengalahkan nilai iklan di Google Ad. Kira-kira begitu. Ini kabar terakhir, gitu ya. Jadi TikTok Ad sudah bisa menyalip di tikungan, gitu ya. Siapa yang nggak punya TikTok? Kayaknya anak milenial punya TikTok semuanya, gitu ya. Kalau dulu isinya joget-joget kalau dulu. Kalau sekarang kan isinya sudah punya banyak edukasi sudah banyak di sana. Misalnya di sini adalah Instagram Ad dan lain sebagainya. Pokoknya yang sifatnya berbayar. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, jadi dari dua ini itu tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita adanya adalah sebuah konsekuensi dari marketing yang kita lakukan. Kira-kira begitu ya. Nah, ini masing-masing ini punya konsekuensi semuanya. Contoh, konsekuensi yang untuk versi gratis itu berarti konsekuensinya ini adalah harus ada konten gitu ya. Lalu setelah konten apa? Dia harus konsisten. Nah, ini penting. Jadi harus ada kontennya, harus ada konsistennya. Kenapa begitu? Karena gratisan. Bisa dipahami ya? Karena gratis. Jadi dia kayak sifatnya tidak jemput bola, tapi dia kayak menunggu gitu. Jadi harus konsisten, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir, yang paling harus dilakukan adalah apa? Sabar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah konsekuensi dari digital marketing yang versi gratis, gitu. Jadi harus sabar. Memang gratis kok minta cepet, gitu ya. Jadi gratis ya bisa sabar, kira-kira begitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang berbayar. Konsekuensinya apa? Kalau berbayar, konsekuensinya kira-kira konsekuensinya semacam ini. Jadi kalau berbayar, konsekuensinya adalah dia harus ada budget gitu. Nah, jadi selama ada budget, iklan kita jalan. Kalau nggak ada budget, langsung berhenti. Kira-kira begitu ya. Selain budget apa? Selain budget adalah dia harus update. Jadi apa yang lagi viral hari ini, apa yang lagi ngehit hari ini, nah itu harus kita update terus. Kalau menggunakan yang versi berbayar. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran di mana Anda di dunia digital marketing itu tinggal milih gitu. Saya kayaknya cocoknya yang gratis deh gitu ya. Saya cocoknya kayaknya yang berbayar deh, silakan gitu ya. Silakan ditentukan dengan produk masing-masing gitu ya. Anda menggunakan cara gratis boleh, menggunakan cara berbayar boleh. Dan saya secara pribadi juga menggunakan dua-duanya. Jadi di satu sisi kita juga ngiklan ya enggak, tapi di sisi lain kita juga memanfaatkan yang cara-cara gratis gitu ya. Jadi kalau dulu memang semua bisnis saya arahnya digital marketing yang versi gratis gitu ya, karena produk kita waktu itu cocoknya adalah dijual di Google menggunakan teknik SEO. Jadi semua teknik SEO kita pakai untuk mendongkrak penjualan kita, dan alhamdulillah itu growth jalan baik gitu ya. Nah, tapi ada beberapa produk yang memang dia kayak kurang cocok dijual
jual secara SEO. Artinya kurang cocok itu begini, kalau secara SEO itu lama penjualannya, jadi naiknya lama karena organik ya. Akhirnya kita lebih memilih yang menggunakan berbayar dalam beberapa produk, kira-kira begitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya, gambaran secara umum, secara gitu ya, bahwa kita itu posisinya ada di mana, boleh menggunakan cara gratis, boleh menggunakan cara berbayar. Nah, pada malam hari ini khusus kita akan bahas yang Google Map saja, gitu ya. Dan ini Google Map seri pertama. Kita Google Map ada beberapa seri, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita mainnya diskusi aja ya gitu. Kita santai, silakan nanya, boleh raise hand, boleh di kolom komentar, boleh juga di unmute juga boleh gitu ya. Boleh dibantu nanti Kak Selvi bacain pertanyaan yang ada di YouTube atau ada di Facebook juga boleh gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, nanti kita Q&A-nya mungkin kita kasih sesi Q&A di akhir ya Kak ya. Ya Om ya. Di YouTube live gitu. Boleh. Jadi langsung running materi aja. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke materi Google Maps Marketing, kira-kira begitu ya. Jadi tadi adalah gambaran di mana posisi kita itu, apakah ada yang berbayar atau apakah ada yang gratis, gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita khusus spesifik membahas tentang Google Map Marketing, gitu ya. Nah, ini ada bagian 1, jadi karena ada beberapa seri Google Map Marketing, jadi pastinya tidak bisa dijelaskan dalam satu malam ya Kak, gitu ya. Jadi pasti berseri nanti, Anda stay tune saja, Anda follow akun Instagramnya Toko gitu ya. Di sana nanti akan ada banyak training-training lanjutan, seminar-seminar lanjutan, dan semuanya itu gratis, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang pertama adalah Google Marketing versi 1. Nah, pada malam hari ini kita nanti saya akan praktek, dan prakteknya itu dari HP gitu ya, supaya gampang. Jadi sengaja memang malam hari ini Google Map kita ini yang versi bisa diaplikasikan dari HP, kira-kira begitu. Jadi sangat gampang sekali. Ini adalah Google Map yang versi paling basic gitu ya, tapi bisa menambah penjualan kita. Artinya bisa membuat kita juga eksis di Google Map, kira-kira begitu. Oke. Next. Nggak bisa saya naik gitu. Oke. Sebentar ya. Oke, saya dari sini saja. Oke, nah, apa manfaat Google Map Marketing? Gitu ya. Jadi Google Map itu ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah dia bisa tampil di pencarian Google. Jadi kalau kita buka HP, buka Google Chrome, buka Google gitu ya, di pencarian itu akan muncul punya kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dia bisa tampil di aplikasi Gojek dan Grab. Nah, jadi kalau kita sudah ada di Google Map gitu ya, itu nanti akan otomatis muncul di aplikasi Gojek dan Grab. Artinya bukan GoFood-nya dan bukan GrabFood-nya, tapi di map Gojek dan Grab-nya. Kan kalau kita mau pergi kemana kan masukin alamat ya. Nah, itu kalau kita belum punya alamat kan kita kayak masukin jalannya atau masukin alamat yang terdekat, terus nanti begitu mau nyampe kita ngomong sama drivernya gitu, Pak maju dikit, Pak belok kiri dikit gitu ya. Kalau kita nggak punya mapnya, nah itu udah cara agak kuno gitu ya. Kita bisa mendaftarkan map supaya map kita ini kalau kita mau kemana-mana itu bisa map kita dimasukkan gitu ya. Kenapa kalau kita sudah listing di Google Map itu akan muncul di Gojek dan Grab? Karena Gojek dan Grab itu kayak dia menyewa data yang ada di Google Map-nya. Pokoknya apa aja akun yang listing di Google Map, yang ada di Google Map akan otomatis 2 kali 24 jam dia akan otomatis ngupdate di Gojek dan Grab. Kira-kira begitu ya. Secara umum begitu. Ada 1-2 yang ada mapnya, tapi di Gojek sama Grab nggak ada. Ada aja pasti begitu ya, 1-2 aja. Tapi secara umum kalau kita daftarin tempat kita di Google Map dan berhasil, itu nanti akan muncul di aplikasi Gojek sama Grab, kira-kira gitu. Jadi manfaatnya ini kayak misalnya sekali dayung
4 manfaat terlampaui, kira-kira gitu ya. Jadi seperti itu, gampangnya seperti itu. Oke, jadi manfaatnya adalah muncul di Google, lalu muncul di Google Map, lalu ada di Gojek, sama ada di Grab, kira-kira gitu. Nah, lalu apa aja yang perlu kita siapkan? Kira-kira gitu ya. Ya, yang perlu kita siapkan cukup sederhana. Jadi cuma foto produk. Ya, kita pasti punya foto produk atau video produk juga boleh gitu ya. Yang kedua adalah alamat lengkap rumah atau kantor kita. Jadi ini nggak harus berupa ruko, nggak harus berupa mall, apapun boleh gitu ya. Yang penting ada alamatnya. Jadi karena saking gampangnya gitu ya, nggak perlu sewa ruko misalnya karena belum ada budgetnya, misalnya kita bisa menggunakan rumah gitu ya, atau rumah sekaligus kantor. Nah, kalau sekarang malah lebih gampang lagi, misalnya kayak apa itu, kalau kita di Gojek kan kita nggak perlu, kalau kita buat di GoFood misalnya contoh itu, kita nggak perlu kayak sewa tempat, cukup dari rumah aja, yang penting ada mapnya, kan begitu ya, kira-kira begitu. Jadi alamat lengkap rumah dan kantor itu adalah alamatnya bebas, yang penting detail alamatnya, jadi ada nama jalannya, nomor rumahnya, RT, RW, kecamatan, kelurahan gitu ya, sama kota, kira-kira begitu. Jadi Anda boleh buat di mana saja, selama itu ada mapnya, selama itu ya nggak, selama itu masih data di Google Map, itu bisa Anda gunakan, kira-kira begitu. Cuma ada bedanya, misalnya bedanya kalau kita terlalu dalam, artinya kalau kita terlalu masuk ke kampung gitu ya, ya nggak kita daftarin juga, misalnya hutan pinus kayak atau hutan mana gitu kita daftarin, yang nggak bisa juga gitu. Jadi kita harus, biasanya kalau kita di Google itu kan ada street view. Nah, kalau deket-deket sama street view-nya begitu, itu gampang, cepat terverifikasinya. Kira-kira begitu ya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah foto produk, yang kedua adalah alamat lengkap. Kira-kira begitu. Nah, yang nomor 3 adalah nomor HP jualan. Nomor HP jualan ini berarti adalah nomor HP yang didaftarkan, yang dijadikan admin, kira-kira gitu. Ini adalah nomor CS kita, kira-kira begitu ya. Jadi nomor HP jualan. Yang keempat adalah situs website jika punya gitu ya, atau bisa menggunakan link media sosial. Jadi misalnya kita pasti punya Instagram, pasti punya Facebook, Anda bisa masukin alamat IG Anda, alamat Facebook Anda gitu ya. Atau kita bisa juga, bagi yang belum punya, daftar aja di webnya toko pada malam hari ini, Anda daftar di sana, lalu nanti dapat linknya Anda taruh di sini juga bisa, kira-kira begitu ya. Dan sekali lagi, daftar toko itu gratis, tidak ada berbayar. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang perlu disiapkan cuma 4 ini, selebihnya adalah lain-lain. Jadi yang pasti perlu disiapkan itu 4 ini, yang lebihnya itu nanti menyusul, kira-kira begitu ya. Karena yang lebihnya itu nggak sepenting 4 ini, kira-kira gitu. Nah, terus selanjutnya, bagaimana langkah-langkahnya gitu ya. Jadi langkahnya sangat mudah sekali, cuma 2 step. Salman, maaf, mungkin ini materinya bisa di-present atau lanjut di slideshow? Oke. Iya, ini belum di-present. Kelihatan ya? Iya, biar lebih detail aja nih boskonya. Oke, ya. Terima kasih. Tadi saya naik nggak bisa soalnya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, gini ya. Oke, saya lanjut. Makasih udah diingetin. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi langkahnya cukup mudah, gitu ya. Hanya 2 step saja, sangat mudah dan simple. Cukup 10 menit. Kalau udah tahu caranya gampang, gitu ya. Nah, jadi cukup 10 menit saja, nggak lebih gitu ya. Dan bahkan bisa dalam waktu 5 menit kalau kita udah biasa. Oke, jadi sangat gampang sekali. Bahkan ibu-ibu yang gendong anaknya juga bisa ngerjain beginian mah, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Oke. Saya nggak bisa next ini. Oke. Oke. Nah, 2 langkah itu apa? 2 langkah itu adalah, yang pertama adalah tentukan kata kuncinya. Kata kunci itu berarti kata yang menunjukkan kita itu menjual apa. Nah, Anda boleh di sini membuat Google Map itu boleh baik berupa produk atau berupa jasa, itu boleh gitu ya. Jadi produk apapun boleh, jasa apapun juga bisa. Misalnya jasa fotografi, jasa bekam panggilan misalnya, jasa pijat refleksi misalnya gitu ya. Jasa pembuatan website misalnya, apapun itu boleh. Kalau berupa jasa, atau jasa misalnya kayak les privat gitu-gitu boleh. Atau berupa produk apapun itu,
keripik tempe misalnya, nasi goreng misalnya gitu ya, lemari misalnya, apapun itu boleh gitu ya. Nah, jadi Anda harus menentukan dulu kata kuncinya. Yang pertama, kata kunci itu diambilnya dari mana? Kan begitu ya. Yang pertama, bisa dari nama produk Anda. Jadi, Anda sudah punya brand misalnya, atau Anda sudah punya merek misalnya, atau itu bukan merek Anda sendiri, tapi Anda menjadi agen, Anda menjadi distributor gitu ya. Anda menjadi reseller produk lain, Anda boleh daftarin nama itu. Kira-kira begitu. Yang kedua adalah bisa juga kata kunci dari Google Trend. Nah, jadi kalau kata kunci dari Google Trend itu berarti sebelum masuk ke Google Map, Anda masuk dulu ke Google Trend, kira-kira gitu ya. Cuma pada malam hari ini kita nggak bahas tentang Google Trend. Nanti ada sesi sendiri yang kita gimana caranya kita ini jualan bisa laris manis di Google itu seperti apa, itu menggunakan data yang ada di Google Trend. Kira-kira begitu ya. Ini sangat menarik sekali. Oke, nah saya singkat saja. Jadi kalau menggunakan kata kunci di Google Trend berarti Anda masuk dulu ke Google Trend-nya. Anda cari apakah produk Anda itu banyak yang nyari. Kalau banyak nyari silakan diambil. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi saya asumsikan pada malam hari ini Anda sudah punya brand atau Anda tidak punya brandnya, tapi Anda menjadi agen atau reseller atau distributor dari brand tersebut. Kira-kira begitu ya. Dan nggak harus nyebut brandnya gitu. Kayak kalau saya biasanya nggak nyebut brandnya. Kira-kira begitu ya. Jadi seenggaknya adalah Anda memberikan nama yang spesifik dan cepat ditemukan oleh orang lain, itu intinya gitu ya. Nah, terus yang kedua, setelah Anda Anda tentukan kata kuncinya, langkah yang kedua adalah Anda harus cukup membuatnya dari HP dengan aplikasi Google Map gitu ya. Jadi pasti semuanya HP kita ini sudah ada Google Map-nya, jadi Anda bisa gunain ini sangat gampang sekali gitu ya. Oke, nah ini ada notes, ada catatan penting. Satu email itu bisa membuat, ada yang nanya, kita bisa buat sampai berapa Mas gitu. Nah, satu email itu kita bisa membuat sampai 3 kali akun map, jadi kita bisa daftarin sampai 3 kali, bahkan lebih, kira-kira begitu ya. Jadi bahkan lebih itu maksudnya begini, kalau akun Anda itu umurnya di atas tahun 2017, jadi 2016, 2015 gitu ya. Anda kalau akun Anda umurnya di atas itu dan Anda sudah pernah buat map pada waktu itu, maka Anda bisa buat map sampai 100 map. Saya ulang, Anda bisa buat sampai 100 map. Tapi kalau akun Anda buat mapnya di bawah itu, artinya Anda baru mulainya misalnya 2017 ke bawah, 18, 19, 2020 gitu ya, atau bahkan nggak pernah buat sama sekali, baru kali ini Mas, 2022. Nah, berarti Anda nggak bisa sampai 100, kira-kira hanya maksimal 5, kira-kira begitu ya. Jadi karena kalau di atas 5 Anda kena limit. Jadi maksudnya begini, satu email kan kita masing-masing pasti punya email. Nah, satu emailnya itu kita bisa buat 3 sampai 5 kali. Jadi Anda boleh mendaftarkan jualan Anda, produk A, produk B, produk C gitu ya, atau Anda hanya punya satu produk tapi Anda bantu orang lain, bantu teman untuk membuatkan map untuk dia. Nah, itu bisa. Jadi sekali lagi kalau akun Anda buat mapnya itu baru atau di bawah atau di atas 2017 ke sini, maka Anda hanya bisa buat kira-kira itu sampai 5. Jadi nggak ada patokannya. Cuma kemarin kita coba kira-kira di angka 5 sudah limit, kira-kira begitu ya. Jadi ini by pengalaman gitu, kira-kira 5 itu sudah maksimal. Jadi makanya di sini untuk amannya saya tulis 3, kira-kira begitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya akun yang mulai tahun 2017 ke bawah itu 16, 15, 14 gitu ya, itu bisa membuat sampai 100. Waktu itu saya membuat kira-kira satu email itu sekitar 70 akun, kira-kira begitu bisa gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, ini ada kayak semacam disclaimer gitu ya, tidak selalu berhasil. Jadi apa yang kita buat di Google Map itu tidak selalu berhasil. Artinya berhasil itu diverifikasi gitu ya. Nah, kalau nggak berhasil itu statusnya itu kayak ditangguhkan atau ditinjau. Nah, jadi kalau kita buat map, terus posisinya itu kayak disetujui atau diverifikasi itu, maka dia akan muncul di map, ada juga di Gojek, Grab itu ada. Tapi kalau posisinya itu statusnya nanti itu ditangguhkan atau ditinjau, maka ini belum bisa muncul. Artinya adalah Anda dianggap datanya kurang verified, jadi datanya itu kurang lengkap gitu ya, atau datanya dianggap spam oleh Google, kira-kira begitu. Dan ini belum menemukan cara bandingnya saya. Jadi misalnya gini, akun kita ditangguhkan atau ditinjau itu kita kayak nggak bisa minta Google tolong dong ini diaktifin, itu nggak bisa. Kira-kira gitu ya, karena tombolnya nggak ada gitu. Jadi kalau
kalau ditangguhkan gimana? Saya buat lagi, gitu. Ceritanya buat lagi aja, gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah cara membuat map itu ada dua cara. Nah, yang pertama lewat Google Map, yang kedua lewat Google Business School atau Google My Business, bahasanya GMB, GMB, kira-kira gitu ya. Jadi cara buat map itu ada dua, satu menggunakan Google Map, yang kedua menggunakan Google Business School. Pada malam hari ini kita praktek yang dari sisi Google Map-nya, gitu ya. Kapan-kapan nanti kita juga akan praktek dari Google Business School, gitu ya. Bedanya apa, Mas? Bedanya begini, kalau menggunakan Google Map itu lebih cepat, lebih simpel. Kalau menggunakan Google Business School itu dia lebih detail. Nah, ada bedanya juga. Kalau menggunakan Google Map, kita nggak bisa dapat website gratis dari Google, kira-kira begitu. Tapi kalau menggunakan Google Business School, kita bisa dapat website gratis dari Google. Jadi satu map kita mendapatkan satu website. Anda buat 5 map, Anda dapat 5 website gratis dari Google, kira-kira begitu. Jadi kalau menggunakan Google Business School, dia lebih detail, gitu ya. Dan Google Business School bisa dikerjain dari HP, bisa dikerjain dari laptop juga bisa. Nah, kalau Google Map ini cukup menggunakan dari laptop pasti bisa, tapi menggunakan HP juga bisa, kira-kira gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita spesifik ngerjainnya yang dari Google Map, kira-kira gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jika sudah verifikasi atau berhasil, artinya sudah tayang gitu ya, Anda segera lakukan optimasi di review bintang 5 dan komentar. Jadi gini maksudnya, begitu kita udah selesai, terus kita udah tayang, kita udah verifikasi, nah Anda share map Anda ini ke teman-teman, ke saudara, tetangga gitu ya, Anda share, terus minta review bintang 5 sama minta komentar yang bagusnya, kira-kira gitu. Ini adalah cara dimana supaya kita itu trust di mata calon customer, bisa dipahami ya, kan kalau kita beli sesuatu itu pasti kita lihat dulu reviewnya ya enggak. Satu harga 10.000, satu harga 8.000. Yang 8.000 bintangnya 3,5, yang 10.000 bintangnya 4,8. Pilih mana? Pasti pilih yang 10.000 gitu ya. Karena jangan-jangan nanti rusak, jangan-jangan nanti pecah gitu ya. Produknya ini loh. Ya, jadi kita itu kayak nggak apa-apa bayar mahal lebih dikit, tapi bintang reviewnya bagus. Nah, sama kayak begitu. Begitu Anda berhasil di Google Map, Anda segera share ke teman-teman, terus Anda minta bintang 5-nya dan komentar-komentar yang bagus atau tambahin foto-foto yang bagus. Kira-kira begitu ya. Jadi seperti itu, kita langsung praktek saja. Jadi saya nanti akan share screen dari HP saya yang satunya, dari akun saya, nanti supaya kita bisa praktek langsung. Kira-kira begitu ya. Oke, saya izin stop dulu. Saya nanti pindah ke akun saya yang satunya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Suara saya aman ya? Aman, oke. Jadi ini kita cukup ngerjainnya dari HP aja. Nah, langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama kita bisa masuk ke akun kita. Ini ada terlihat di sini ya. Jadi kita masuk lewat Google Map. Kan di sini ada Google Map, ada Google Chrome, ada juga Google Google biasa, Google pencarian. Nah, kita masuk ke Google Map kita, gitu ya. Nah, setelah masuk di sini, setelah Anda masuk ke Google Map ini, gitu ya, Anda tinggal pilih email Anda yang email mana yang Anda gunakan. Contoh misalnya saya menggunakan email yang ini, saya coba ganti misalnya, saya ada beberapa email, saya coba ganti misalnya dari email yang lain. Nah, jadi contoh saya login dari email ini. Nah, langkah yang pertama adalah Anda perhatikan menu di bawah, itu kan ada ya menu di bawah, Anda pilih yang kontribusi. Anda baca menu di bawah, sebelah kanan, ada jelajahi, ada berangkat, tersimpan, kontribusi, sama info terbaru. Anda pilih yang kontribusi, gitu ya. Nah, saya pilih yang kontribusi misalnya. Oke, nah setelah saya memilih kontribusi, nanti akan masuk ke menu seperti ini. Nah, ini Anda bisa melihat di sini apa aja yang sudah Anda lakukan, track recordnya, gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah Anda pilih tambahkan tempat. Jadi yang pertama Anda pilih kontribusi, yang kedua adalah Anda pilih tambahkan tempat. Di sini ada tambahkan tempat. Nah, setelah pilih tambahkan tempat, Anda isi semuanya yang dibutuhkan sampai detail, kira-kira begitu ya. Nah, di sini kan ada tambahkan nama, berarti nama, terus kategorinya apa, alamatnya apa gitu ya. Terus yang bawah itu ada tambahkan nomor telepon sama foto. Jadi itu tadi adalah yang saya sebutkan di depan, Anda harus siapin semuanya gitu ya. Misalnya saya mau namakan nama apa di sini, ada yang mau saya buatin mapnya, atau saya buat aja contohnya di sini ya. Jadi Anda tinggal ngikutin saja.
tambahkan nama, misalnya saya buat nama misalnya pusat kitchen set misalnya, ada yang jualan kitchen set gitu ya, pusat kitchen set Pamulang gitu ya. Jadi saya menyapa teman-teman semuanya dari Tangerang Selatan, tepatnya dari Pamulang gitu ya. Oke, misalnya contoh saya buat namanya pusat kitchen set Pamulang. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah nama map itu baiknya gitu ya, mengandung 3 unsur. Saya ulang, nama map, nama akun map kita itu baiknya mengandung 3 unsur. Anda catat ini. Yang pertama adalah mengandung buying keyword, atau buying keyword itu kata lainnya adalah eh, kata yang menunjukkan arti menjual. Contohnya kayak ini, saya contohnya pusat. Jadi ada pusat, ada jual, ada distributor, ada agen gitu ya, ada reseller dan segala macam. Nah, itu namanya buying keyword istilahnya. Jadi kata yang menunjukkan arti menjual. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah produk atau jasanya apa. Nah, contoh misalnya produk saya adalah kitchen set gitu ya. Jadi yang kedua adalah produknya apa? Produk saya kitchen set. Anda produknya silahkan disesuaikan, misalnya skincare halal, misalnya madu murni gitu ya, segala macam Anda boleh. Nah, yang ketiga adalah penjelasan. Nah, penjelasan boleh Anda isi nama kota atau nama kecamatan kayak ini, Pamulang ini nama kecamatan. Nah, atau Anda isi dengan penjelasan produk. Penjelasan produk itu berarti misalnya begini. Penjelasan produk itu contohnya kayak misalnya agen madu herbal alami. Nah, begitu. Bisa dipahami ya. Jadi agen itu namanya buying keyword, madu herbal itu namanya produknya, alami itu penjelasan produknya. Kayak begitu ya. Jadi sekali lagi, nama itu seenggaknya Anda mengandung 3 unsur. Yang pertama buying keyword, contohnya pusat, agen, jual, distributor, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produknya apa, kitchen set contohnya. Yang ketiga adalah penjelasan. Boleh Anda sebutin kota atau kecamatan lebih spesifik gitu ya, atau Anda sebutin kata sifat dari produk Anda. Kira-kira gitu ya. Nah, setelah itu kita pilih tambahkan kategori. Nah, tambahkan kategori ini menyesuaikan. Jadi Anda kategorinya apa? Misalnya saya kategorinya adalah layanan misalnya. Contoh di sini misalnya kitchen set, ada nggak ya? Nggak ada. Kalau nggak gitu kita buat misalnya kantor gitu. Jadi kantor kitchen set gitu ya. Contoh misalnya, oh kok nggak ada di sini, ya sudah kita ganti di sini misalnya marketing gitu. Nah, layanan telemarketing, atau Anda buat di sini misalnya toko gitu ya. Anda boleh juga menggunakan toko. Atau Anda ganti misalnya apotik misalnya. Nah, Anda bagi yang jualan herbal, Anda juga bisa menggunakan gitu ya. Contoh misalnya saya menggunakan toko misalnya. Gitu, toko. Jadi kategori itu berarti bebas saja, sesuaikan sama punya kita ya. Nah, terus selanjutnya adalah tambahkan alamat. Nah, kalau Anda tambahkan alamat secara manual juga boleh, kalau atau secara langsung kayak saya tinggal pencet tombol titik gitu ya di sebelah kanan, itu nanti dia akan membawa ke alamat punya kita. Misalnya saya tinggal tombol begini ya. Nah, jadi ini kayak langsung posisikan, dia bisa men-tracking posisi kita ada di mana. Kira-kira gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Anggap saja alamat saya udah benar gini ya. Nah, lalu setelah alamatnya lengkap, nah Anda pilih yang ini, tambahkan nomor telepon, jam buka, ini kita klik di bawah, nah baru geser ke sini. Tambahkan jam buka, Anda boleh isi jam bukanya kapan aja gitu ya. Nah, ini silahkan disesuaikan gitu. Edit, kalau milih tinggal edit jam buka, lalu Anda pilih. Bukanya boleh 24 jam atau boleh sesuai jam kerja, jam 8 misalnya, tutup jam 5. Misalnya saya buka 24 jam semuanya. Contoh, nah ini tinggal centangin aja gitu ya. MSS sih berarti Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Nah, contoh misalnya saya buka 24 jam. Jadi biar nggak kalah sama Indomaret, sama pom bensin. Ya, contoh gitu ya. Nah, kalau udah selesai, Anda boleh ini misalnya edit. Misalnya hari Minggu dibuat tutup, juga boleh kayak begini. Gitu ya, disesuaikan aja. Pokoknya Anda silakan otak-atik sendiri di sini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tambahkan foto. Nah, saya tinggal nambahin foto saya. Misalnya tadi saya jualan kitchen set, maka saya cari foto-foto tentang kitchen set gitu ya. Memposting secara publik ya. Saya lihat dari galeri, saya ambil dari galeri. Contoh misalnya ya. Izinkan. Misalnya saya dari galeri kitchen set misalnya. Oke, ada beberapa galeri kitchen set gitu
ya. Nah, saya kasih contoh misalnya ada beberapa, misalnya 6 gitu ya, contoh. Nah, ini Anda bisa nambahin foto sampai beberapa gitu ya, sampai 500 bahkan. Oke, saya pilih selesai. Jadi saya udah ngasih misalnya sekitar 6 foto gitu ya. Foto tentang kitchen set. Kalau udah kita pilih selesai. Nah, nanti tinggal Anda tunggu loading seperti ini. Ini udah loading gitu ya. Nah, udah selesai. Nah, kalau udah selesai kita pilih yang selesai. Jadi Anda urut lagi ke atas gitu ya, nama udah, kategori udah, alamat udah, jam buka sudah gitu ya, terus foto-foto juga udah. Nah, tinggal di sini ada tambahkan nomor telepon gitu ya, nomor teleponnya berapa gitu, tinggal ditambahkan di sini gitu ya. Nomor telepon saya berapa ya? Kok lupa? Oke, bentar, kita cek dulu. Nih, maaf, kebanyakan banyak nomor telepon jadi lupa kita. Oke, saya taruh nomor telepon di sini seperti ini gitu ya. Nah, lalu tambahkan situs. Nah, situs ini kalau Anda sudah punya website, Anda silakan masukkan website Anda. Kalau Anda nggak punya website tapi punya media sosial, silakan masukin media sosialnya, boleh gitu ya. Atau kalau Anda punya webnya toko, Anda silakan masukkan web toko Anda di sini, itu juga bisa gitu ya. Anggap saya nggak punya website, saya nggak punya sosmed, jadi saya kosongin. Contoh, ini kan hanya contoh gitu ya. Oke, kalau udah selesai, Anda boleh juga nambahkan tanggal pembukaan, tapi ini nggak penting, jadi nggak perlu diisi juga, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah Anda isi semuanya begini, nanti Anda perhatikan di ujung kanan atas itu berubah menjadi warna biru. Kalau tadi belum ada warna birunya, ini tanda arah panah ke kanan. Nah, itu kalau sudah keluar warna biru, berarti data yang kita submit sudah dianggap cukup. Kira-kira gitu ya. Jadi ini Anda silahkan Anda periksa sekali lagi, kalau udah sesuai, kalau udah cocok gitu ya, silakan Anda pilih tombol warna biru. Nah, pertanyaannya misalnya, kok kayaknya map saya kurang pas, Mas. Nah, kalau kurang pas, silakan Anda klik mapnya, terus Anda benerin titik merahnya. Kira-kira gitu ya. Misalnya kayak saya, misalnya, oh ini kayaknya kurang cocok deh. Anda tinggal pilih, nah begini, Anda tinggal sesuaikan posisinya ada di mana. Kira-kira gitu, ini bisa digerak-gerakin kayak begini. Kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah contoh kalau kita menganggap misalnya ini posisinya kurang pas, kira-kira begitu. Ini contoh aja gitu ya. Nah, ini saya anggap, nah pas nih, cocok nih di sini nih. Oke, gitu ya. Jadi tinggal Anda edit sedemikian rupa. Kira-kira begitu. Kalau udah selesai, Anda pilih yang tombol warna biru di kanan atas, gitu ya. Tombol warna biru kanan atas. Nah, Anda sudah selesai. Jadi tempat mungkin sudah ada, kami menemukan tempat yang mirip. Oh, tetap kirim, artinya begini, artinya saya kan jualannya tadi kitchen set misalnya, terus di sekitaran saya itu ada namanya Cindy Kitchen gitu, terus si Google-nya mungkin ini punya kamu, ngomong gitu sebenarnya Google-nya, terus saya ngomong enggak, itu bukan punyaku, jadi kalau bukan punya kita tinggal tetap kirim, kira-kira gitu ya. Ini saya pilih yang misalnya tetap kirim gitu, jadi seperti itu. Sangat gampang sekali ya. Jadi itu caranya adalah ini udah selesai caranya. Nah, nanti tinggal kita menunggu verifikasi dari pihak Google-nya. Kira-kira gitu. Jadi ini adalah cara Anda buatnya seperti ini. Kira-kira gitu ya. Jadi yang pertama Anda masuk ke Google Map, lalu pilih kontribusi, lalu pilih yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Kalau udah, ini saya close dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus pertanyaannya, terus yang udah kita buat, Mas, itu apakah bisa diedit? Kira-kira begitu. Nah, bisa. Anda kalau mau ngedit peta, Anda pilih yang tombol atas ini, ada edit peta. Nah, ini misalnya Anda pilih edit peta, di sini Anda bisa membenarkan peta yang nggak pas, gitu ya. Contoh, misalnya Anda mau memperbaiki tempat, memperbaiki alamat, boleh, silakan dipilih. Kira-kira gitu. Jadi yang tombol sisi kiri ini untuk kalau Anda sudah punya, atau Anda membetulkan map orang lain, itu dari edit peta. Kalau Anda mau nambahin map sendiri, Anda pakai yang tombol kedua, tambahkan tempat, gitu ya. Kalau hanya sekedar tambahkan foto sama nulis ulasan gitu, biasanya kalau kita datang ke satu tempat, misalnya saya lagi makan gitu di McD misalnya, contohnya, terus pas saya mau pulang pasti gimana perasaan Anda di McD, gitu ya. Kan kita suka gitu ya. Nah, kayak begitu tuh kita bisa nulis ulasan lewat sini bisa, lewat langsung juga bisa. Kira-kira gitu ya. Nah, Anda juga bisa melihat data yang sudah Anda submit itu berapa. Nah, contohnya kalau di bawah ini misalnya jumlah foto dilihat sepanjang waktu 68, artinya saya sudah pernah ngupload foto terus kira-kira yang lihat itu 68 orang, kira-kira gitu ya. Nah, Anda bisa scroll ke bawah, lalu bagian ini ada tentang COVID nih, Anda geser ke kanan. Nah, ini adalah kontribusi yang udah kita buat, baik berupa komen, baik berupa menambahkan foto atau apapun itu ya, bintang 5 misalnya. Nah,
itu kira-kira sudah 239 kali. Ini sedikit sekali sih, karena ini akun baru. Kira-kira begitu ya. Nah, contoh misalnya, Mas contohin dong akun yang lain. Misalnya saya nyontohin akun yang lain. Jadi, misalnya saya contohin akun yang lain yang satunya. Ada beberapa akun. Nah, ini adalah akun utama. Contoh. Nah, ini Anda bisa lihat di sini kontribusi ada paling atas gitu ya, bersama Parisi. Terus bawahnya ada 1000 kontribusi gitu ya. Kalau tadi kan akun baru, jadi masih dikit. Nah, saya tinggal melihat apa aja yang udah saya buat, apa aja yang udah pernah saya lakukan dengan akun ini. Saya tinggal ke bagian sini, terus geser ke kanan. Nah, terlihat di sini adalah 223.000. Artinya kontribusi saya itu dilihat kayak 200.000 kali gitu. Seru sekali ya. Nah, kayak begitu. Nah, kalau ingin detailnya tinggal klik aja lihat kontribusi. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya ngelihat yang udah saya buat tadi, itu ngelihatnya di mana, Mas? Kan gitu pertanyaannya. Nah, Anda bisa cek kan tadi kalau tambahkan tempat, kita pilih tambahkan tempat yang atas. Pertanyaannya, yang udah saya buat itu kita tahu berhasil atau enggak, itu ngeceknya di mana, gitu ya. Nah, Anda bisa ngecek di sini, Anda geser ke bagian kontribusi. Nah, kita pilih lihat kontribusi, gitu ya. Kita lihat kontribusi. Nah, ini adalah kontribusi yang udah pernah Anda lakukan, gitu. Kira-kira begitu. Anda pernah ngulas apapun itu ada di sini. Nah, Anda tinggal cari yang paling bawah, Anda scroll terus paling bawah. Nah, itu ada istilah hasil edit. Anda perhatikan ya, di layar paling bawah itu ada istilah hasil edit. Nah, di situ ada kayak hanya dapat dilihat oleh Anda. Jadi yang bisa tahu udah berhasil atau belum itu kita sendiri. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah tempat di mana kalau kita ingin tahu hasil kita itu udah diterima belum, kita lihat di sininya. Kalau di sini posisinya udah disetujui, berarti udah bisa. Contoh misalnya saya akan bukain. Contoh misalnya ya. Nah, ini akan saya geser ke bawah. Nah, Anda bisa baca di sini. Misalnya saya buat, ini kan saya buat map banyak gitu ya. Sekali lagi, karena akun saya di atas 2017, sorry di bawah 2017. Jadi Anda bisa baca di sini misalnya ada Fitri BP Pakem disetujui, berarti udah tayang, bisa dicek di Google-nya. Lalu ada herbal sinusitis disetujui, ya contoh. Lalu ada lagi misalnya obat sariawan anak menunggu keputusan, nah ini berarti belum berhasil gitu ya. Kacang media original menunggu keputusan, belum berhasil ya. Contoh lagi di bawah misalnya disetujui. Mamilek Made disetujui, nah, berarti bisa. Nah, kalau posisinya itu kayak begini, menunggu keputusan berarti nggak bisa, belum ada di Google gitu ya. Atau yang atas misalnya saya ada juga jual herbal diet ampuh Tangerang tidak berlaku, berarti belum berhasil. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sendiri pun itu nggak mesti selalu berhasil. Kayak tadi disclaimer-nya Anda harus tahu, nggak pasti Anda yang Anda lakukan itu selalu berhasil. Jadi kalau nggak berhasil gimana? Silakan Anda buat lagi. Kira-kira gitu ya. Oke, jadi Anda bisa lihat akun saya itu buat mapnya berkali-kali. Ya obat sariawan lah, ya herbal lah, ya apalah gitu. Pokoknya semua produk boleh. Gitu, kira-kira gitu. Jadi Anda produk apapun, jasa apapun boleh. Kira-kira gitu ya. Oke, saya balik lagi ke laptop. Kira-kira gitu ya. Izin. Oke, teman-teman bosku semuanya, gimana? Ada mau ditanyain? Sekarang waktunya tanya jawab. Oke ya. Gitu. Silahkan ada yang mau nanya, raise hand atau tanya di chat atau boleh Kak Selvi untuk bantu, mungkin ada pertanyaan di YouTube sama di Facebook, kira-kira gitu ya. Sambil saya baca ini chatnya, mungkin ada yang mau nanya di chat. Oke, nah kalau ada yang mau nanya boleh langsung ditanyakan ya. Oke, Om Salman, Kak Salman, aku boleh ini nggak? Aku boleh sounding sebentar, boleh share screen sebentar untuk ngingetin Oh ya, bosku. boleh Ya, sekarang. sambil menunggu Silakan. ini ya, pertanyaan ya. Oh, udah ada yang raise hand, boleh nanti ya. Silakan Kak Selvi. Iya, maaf. Sebentar aja kok, nggak lama Sambil ya nunggu bosku ya. teman-teman pertanyaan apa, silakan Anda ajukan gitu ya. Udah nggak sabar mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Kak Salman. Oke, bosku, Minko Selvi cuma mau ingetin, bosku bisa banget nih untuk mengikuti kuis yang tadi Minko Selvi udah bilang, akan mendapatkan voucher hadiah ratusan ribu rupiah. Cukup tinggal mengisi link absensinya aja. Jadi ketika bosku mengklik absensi tanya ahli yang sudah dikirimkan juga di chat Zoom, terus di live chat di YouTube dan live di Facebook Live, itu link absensinya bisa langsung diklik aja. Nanti di form absensinya akan ada satu pertanyaan yang bisa bosku jawab gitu. Dan nanti
pemenangnya akan memenangkan voucher hadiah ratusan ribu rupiah yang bisa Bosko manfaatkan untuk tokonya, untuk di aplikasinya teman-teman Bosko semua, gampang banget. Dan selain itu, Bosko juga bisa untuk mengisi link survei tanya ahli ini untuk memberikan masukan. Terus kalau misalkan nanti ada yang mau materi yang disampaikan oleh Kak Salman pada malam hari ini, jadi bisa langsung diklik aja link absensi dan link surveinya. Dan untuk teman-teman Bosko yang mau bertanya dan mau berinteraksi langsung nih, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Kak Salman, bisa banget untuk join di grup Facebook kita nih Kak Salman. Kita ada grup Facebook namanya Ruko Bosko. Jadi untuk teman-teman semua yang di Zoom dan di YouTube Live bisa langsung join di grup Facebook kita. Kita juga ada Facebook Live, nanti bisa ditanyakan di situ, kita ngobrol-ngobrol di situ dengan Kak Salman ya Kak ya. Oke. Tapi kalau yang sudah raise hand nanti bisa dijawab ya. Untuk teman-teman yang udah raise hand di Zoom nanti bisa dijawab. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, silahkan untuk dibuka live chatnya. Di situ ada link yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Mako. Bisa langsung diklik join, terus join juga di Facebook Live-nya dan bisa ditanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan atau mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Salman ya. Sekarang juga caranya gampang banget. Cukup tinggal diklik aja ya Kak ya linknya ya. Nanti akan ada 30 menit ke depan untuk sharing-sharing Q&A dengan Kak Salman gitu ya. Oke, mungkin di sini kita mau jawabin pertanyaan yang di Zoom dulu, Kak Salman? Ya, boleh di Zoom dulu. Oke. Tadi ada yang resen satu. Oh iya, ini ada Alda, boleh, silakan. Oke, mungkin ini Kak Alda mau ngobrol ya, mau open mic, saya bantu. Oh, hilang lagi. Raisena ini kepencet atau mau bertanya nih kira-kira? Oke, mungkin bisa langsung ditanyakan di Facebook Live aja ya teman-teman Bosko. Langsung diklik aja nih link yang sudah dikirimkan, link bit.ly gabung Facebook Group, join, gabung di grupnya, terus silakan langsung ditanyakan di live chatnya di Facebook Live. Silahkan teman-teman Bosko. Caranya gampang banget, nggak ribet nih. Oke. Oh ini ada dari tadi Bosko Alda nih tadi udah nanya ternyata Om di. Iya, kita baca. Halo, saya Alda dari Lasa Fotografi ID. Apakah nama spam dalam Google Maps berpengaruh? Kalau iya, bagaimana penulisan yang tepat? Oke, nah jadi kayak tadi ya, penulisan yang tepat itu berarti mengandung 3 unsur gitu. Nah, saya belum menangkap secara detail karena penjelasannya nggak detail juga dari Google-nya. Itu sama kayak begini, kalau kita main di WhatsApp, gitu ya, kita gunain WhatsApp bisnis, itu kan ada fitur katalog, betul ya. Jadi ada fitur katalog, ada fitur label, atau ada fitur auto chat, kira-kira gitu ya. Nah, itu kalau di fitur katalognya si WhatsApp, itu kita nggak boleh menyebutkan hal yang misalnya satu berbau MLM, itu nggak bisa. Terus yang kedua misalnya senjata tajam, narkoba dan lain sebagainya, itu nggak bisa kalau di WhatsApp. Nah sama, kalau di Google juga sama gitu. Ada beberapa kalimat yang tidak boleh disebutkan di Google, tapi itu pasti kita nggak main di sana gitu kan nggak ada misalnya narkoba apa segala macam, kan nggak ada, kita nggak main di ranah sana gitu ya. Jadi kayak kita aman aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan Google tidak menjelaskan secara detail kalimatnya apa, itu nggak ngejelasin. Jadi dia hanya menjelaskan pokoknya yang bahaya, yang begini-begini itu nggak boleh, cuma kayak begitu. Tapi detail persis kalimatnya itu seperti apa nggak disebutin sama dia, gitu ya. Nah terus itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau iya bagaimana penulisan yang tepat? Jadi penulisan yang tepat adalah mengandung 3 unsur. Saya ulang lagi, mengandung 3 unsur, kira-kira gitu ya. Ini saya share screen dulu biar dicatat gitu ya. Nah ini misalnya di sini ada penulisan akun map, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, yang pertama adalah dia harus mengandung yang namanya buying keyword gitu ya. Nah, ini yang paling bagus gitu ya. Buying keyword berarti kata yang menunjukkan arti menjual. Itu kira-kira gitu ya. Contohnya pusat, lalu pabrik misalnya, lalu agen, lalu reseller, gitu, dan lain-lain. Ini yang pertama, mengandung unsur ini. Yang kedua adalah nama produknya. Nama produk atau jasa. Bebas aja, silakan Anda buat, gitu ya. Yang ketiga adalah penjelasan. Penjelasan. Nah, penjelasan ini boleh dia berupa nama kota,
atau kecamatan, gitu ya. Atau yang kedua adalah kata sifat dari produk atau jasa. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda buat nama di Google Maps, saya besarin. Kalau Anda buat nama di Google Maps, kira-kira mengandung 3 unsur ini. Satu, buying keyword, yang dua, nama produk, yang ketiga, penjelasan, gitu ya. Contohnya berarti misalnya kayak tadi, contohnya adalah pusat, apa tadi? Contoh saya kitchen set, gitu ya. Pamulang, gitu. Nah, Pamulang adalah kata kecamatan, kitchen set adalah produknya, pusat adalah buying keyword-nya. Ini yang ideal. Kalau nggak begini pun nggak apa-apa, cuma ini yang ideal. Kenapa begitu? Karena mengandung banyak kata kunci, kira-kira begitu. Contoh lain misalnya di sini, saya buat misalnya di sini ada jual madu murni asli. Kira-kira begini ya, contoh, lalu ditambah di sini misalnya Bandung gitu. Nah, begini juga boleh, kira-kira begitu. Atau nggak pakai Bandung, asli begini juga boleh, gitu ya. Jadi intinya mengandung 3 unsur, buying keyword, nama produk atau jasa, dan penjelasan. Bisa dipahami ya, ini contohnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang nanya lagi, silakan. Gitu. Oke, nah tadi Bosku Alda, semoga pertanyaannya terjawab ya oleh Kak Salman ya. Oke, jadi kita kan udah mulai masuk Q&A nih dengan Kak Salman. Jadi untuk penonton yang di YouTube, untuk bosku-bosku yang di YouTube, silahkan untuk langsung masuk aja ke dalam private room kita yang udah terdapat di kolom deskripsi, yaitu join di grup Facebook kita ya, grup private Facebook kita. Untuk linknya bisa langsung diklik aja teman-teman yang ada di YouTube. Linknya sudah di-share sama teman-teman Mako di kolom live chatnya. Untuk link grup Facebooknya bisa langsung diklik dan join. Yang mau bertanya atau yang ada yang mau ditanyakan dengan Kak Salman. Silahkan teman-teman bosku. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Andriansyah, gitu ya. Pak, cara membuat akun atau menambah produk lain bagaimana? Tinggal masuk ke tadi. Jadi setelah Anda buat, masuk ke Google Map, masuk ke kontribusi, ada buat tadi ya, buat peta gitu, selesaikan. Kalau udah selesai mau buat lagi, tinggal ulangin aja yang sama. Anda masuk ke kontribusi lagi, Anda masuk ke tambahkan peta lagi, dan seterusnya gitu ya. Anda bisa buat sampai 3 sampai 5 kali. Gitu ya Mas Andriansyah. Jadi cara buatnya kayak begitu, tinggal diulangi aja cara yang sama gitu. Kira-kira begitu. Contohnya kayak saya tadi, akun saya satunya cuma buat 1 atau 2 gitu ya. Akun saya satunya buat banyak gitu, 17 atau berapa gitu tadi kalau kita scroll. Kira-kira begitu ya. Jadi kayak saya buat 15 kali, yang berhasil 7 kali, yang 8 kali gagal, kira-kira gitu. Ya, dinikmati aja ya. Namanya juga gratis, masa bisa berhasil semuanya, kan enggak gitu kira-kira. Kalau nggak berhasil tinggal buat lagi, mah gampang. Itu email kita kan banyak, stok kita kan banyak, ya. Internet marketer banyak emailnya gitu. Kira-kira gitu. Oke. Terus ada lagi misalnya kejawab ya, Mas, kejawab ya. Oke. Misalnya Mas Ikun ini yang nanya, kalau map ke suspend, kira-kira gara-gara kenapa ya? Oke. Mungkin amal ibadahnya lagi kurang bagus. Enggak,